Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dengan muka masam, Mikaela meninggalkan rumah sakit. Ia satu mobil dengan pamannya. Sepanjang jalan, Mika bersikap ketus pada sang paman. "Apa perutnya masih sakit?" tanya Ferdinand tiba-tiba. Bukannya menjawab, Mika langsung melengos. Gadis itu capek karena harus menjalani banyak pemeriksaan saat di rumah sakit akibat sikap berlebihan sang paman. Padahal Ferdinand hanya mungkin takut kehilangan kembali lagi. Mikaela adalah satu-satunya yang ia miliki. Bagaimana bila yang di atas juga mengambil gadis yang mungkin sedikit nakal ini? Tapi jujur, meskipun sering geleng-geleng kepala atas sikap Mikaela, Ferdinand tidak pernah marah. Ia menyayangi gadis itu sepenuh hati. Mungkin malah lebih terlihat dari cara Ferdinand yang kini menatap Mika dengan tatapan khawatir. "I'm fine, Mika baik-baik saja," ucap Mika ketus. Ia masih marah karena semua fasilitas yang diberikan oleh Ferdinand masih dicabut. "Untuk apa kamu minum obat itu? Apa kamu mau mati?" Suasana mendadak hening. Tiba-tiba Mikaela teringat mami dan papinya. "Itu mungkin lebih bagus. Mika mungkin akan lebih bahagia bila ikut mami sama papi," cetus Mikaela. Jelep. Rasanya sakit sekali, seperti ada yang menghujam jantungnya. Apalagi Dinara meninggal dalam pelukan Ferdinand. Pria itu mendadak tertegun dan matanya perih. "Kalau kamu ingin menyusul mami dan papi, lalu om sama siapa?" ganti Mikaela yang tertegun. Gadis itu kemudian menatap wajah pamannya. "Om bisa menikah dan tidak akan kerepotan mengurus Mika lagi," ujar Mika dengan berani. Ferdinand menghela nafas panjang, mengusap wajahnya dengan kasar. "Kenapa bicara seperti itu? Apa om pernah mengeluh selama ini? Apa yang kamu mau, bukankah sudah om berikan?" "Om hanya memberikan Mika uang. Mika nggak hanya butuh uang, Mika butuh kasih sayang. Mika butuh teman untuk bercerita. Mika butuh mami yang selalu masakin Mika, yang nyisir rambut Mika, yang belai Mika dengan kasih. Mika butuh papi yang sayang sama Mika, papi yang bisa temani Mika kemana Mika mau pergi. Mika kangen mereka," tutur Mikaela panjang lebar dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Tidak mau terlihat menangis di depan pamannya, Mika langsung memalingkan muka. Ia mengusap pipinya yang sudah basah. Sementara itu, Ferdinand menarik nafas dalam-dalam, kemudian meraih tubuh Mikaela. Pria tersebut langsung mendekap Mika dalam pelukannya. Kediaman keluarga Hartanto yang megah dan terlihat berbeda dengan rumah di sebelahnya. Sebuah mobil masuk, kemudian berhenti tepat di halaman yang luas tersebut. Ferdinand turun sambil membopong tubuh Mikaela yang sudah lemas karena tertidur di jalan tadi. Gadis itu ketika di dalam mobil menangis sampai tertidur dalam pelukan sang paman. Sengaja Ferdinand tidak membangunkan keponakannya itu, apalagi ketika melihat mata Mikaela yang sembab. Rasanya dia tidak tega membuat Mika bangun. Alhasil ia pun membopong tubuh Mikaela ke dalam kamarnya. Saat akan meletakkan Mikaela, gadis itu memegang tangan Ferdinand, membuat pria itu kaget. Ia pikir Mikaela masih tidur, ternyata gadis itu sudah terbangun. Ferdinand menatap wajah lelah Mikaela, kemudian berbicara. "Tidurlah, kamu butuh istirahat." Blak. Mika membuka matanya perlahan. Dulu, waktu kecil, Mikaela ingat betul saat mereka kembali ke Indonesia setelah kecelakaan di Belanda. Dulu sekali, Ferdinand sering menemani Mikaela tidur. Ia sering mimpi buruk, membuatnya sulit tidur. Semakin bertambahnya waktu, Ferdinand semakin jarang menemani Mikaela. Apalagi Mika sudah beranjak remaja. Mikaela merasa Ferdinand tambah sibuk, jarang waktu bermanja-manja dengannya. Kini Mika ingin omnya itu menemaninya.
Ia sangat kacau hari ini. Membahas mami papinya membuat luka hati gadis itu kembali menganga. Om, ya, Ferdinand menatap keponakannya itu. Kenapa? Tanya Ferdinand. Temani Mika sampai tidur lagi, pinta Mika dengan wajah memelas. Ferdinand langsung duduk. Ia kemudian berbaring di sebelah Mika, memeluk keponakannya yang kini terlihat menahan kesedihan itu. Setelah Ferdinand mendengar semua curahan hati Mika, pria itu kini berusaha memberikan perhatian lebih pada Mika. Seperti sekarang, ia bahkan tidur di ranjang yang sama dengan Mikaela, seorang gadis yang sedang beranjak dewasa. Pria itu tidak menyadari bahwa aksinya akan berdampak sangat fatal. Bagaimanapun juga, mereka tidak memiliki hubungan darah. Mikaela yang sudah mulai dewasa dan dirinya sendiri adalah pria matang yang sangat dewasa, sebuah situasi yang mengundang banyak bahaya. Om, panggil Mika sambil memeluk lengan pamannya. Ya, Mika kangen mami, ucap Mikaela serak. Dipeluk Ferdinand dengan hangat membuat Mika rindu dengan Dinara, di mana sang mami sering memeluknya saat ia akan tidur. Mami sudah bahagia bersama papi, jadilah anak yang manis, biar mami sama papi tidak menderita di atas sana, ucap Ferdinand dengan tatapan kosong. Kamu punya om akan selalu ada buat Mika, om janji, tambah Ferdinand dengan tulus. Benarkah? Bagaimana kalau om nikah? Om pasti sibuk dengan keluarga baru om. Om mungkin akan lupa sama janji om. Jangan khawatir, om tidak akan menikah. Dek. Mika langsung melepaskan lengan Ferdinand yang melingkar di pinggangnya. Gadis itu kemudian duduk sambil menatap Ferdinand yang masih berbaring di sebelahnya. Mana mungkin, om pasti ingin memiliki keluarga baru, memiliki anak, memiliki wanita yang bisa mendampingi om selamanya. Mika tidak percaya dengan ucapan sang paman. Ia tidak percaya pamannya itu laki-laki normal, masa tidak mau menikah. Sang paman bukanlah biarawan yang memutuskan untuk melajang. Om sudah punya Mika, itu sudah cukup. Ferdinand kemudian membetulkan posisi. Ia setengah bersandar. Ingatan Ferdinand kemudian terbang ke masa lalu, di mana Dinara sudah menitipkan Mikaela padanya. Sejak saat itu dia berjanji bahwa tidak akan membiarkan Mika sendirian dan ia mungkin rela tidak menikah. Om sayang Mika. Ferdinand tersenyum mendengar pertanyaan anak bau kencur tersebut. Om sayang gak? Jangan tersenyum, protes Mika yang sudah sedikit mulai ceria, tidak murung seperti sebelumnya. Mika kesayangan om, jawab Ferdinand, kemudian meraih kepala Mika, membaringkan anak itu di pangkuannya, mengusap rambut Mika dengan kasih, entah kasih jenis apa. Mika sedikit tersentuh, ia pun menarik tangan pamannya, kemudian memainkan jari-jari Ferdinand, persis sama seperti apa yang ia lakukan saat kecil, memadukan tangan mereka berdua. Kemudian Mika beranjak, ia mematikan lampu kamar. Kenapa dimatikan? Mika tersenyum, kemudian duduk di atas ranjang. Kita nggak pernah lakuin ini lagi, om. Ayo om bisa bikin apa? Mika bisa bikin kelinci, serigala juga. Mika tersenyum cerah. Gadis itu seperti kembali ke masa anak-anak, seperti bukan Mika yang beranjak dewasa. Mika saat ini adalah Mika yang periang, seperti Mika sebelum mengalami kecelakaan tragis yang merenggut anggota keluarganya. Keduanya bercanda, larut dalam permainan sederhana tapi mengundang tawa. Ya, momen kali ini mereka bisa terbawa lepas bersama. Jari om kaku banget, sini Mika benerin.
Mika mendekat, ia merayap di atas ranjang mendekati Ferdinand. Ketika Mika sibuk mengajari tangan Ferdinand untuk menjadi berbagai bentuk yang menghasilkan bayangan binatang, pria itu justru merasa perasaan yang aneh. Wajah Mika terlalu dekat, dia bahkan bisa merasakan aroma rambut gadis tersebut. Bagaimanapun juga, Ferdinand seorang pria dewasa. Ia memejamkan mata, menahan sesuatu. "Om, gini loh, idih, Om, lihat Om," protes Mika karena Ferdinand tidak bisa-bisa. Gadis itu refleks mendongak hingga tidak sengaja ia melihat Ferdinand menatapnya dalam. Mika bahkan bisa melihat jakun Ferdinand yang naik turun. "Ada apa dengan Om?" batin Mikaela yang heran dengan tatapan tidak biasa tersebut. "Jangan gila kamu, Fer," rutuk Ferdinand kemudian memalingkan wajah. Melihat sang paman memalingkan wajah, Mika mulai bersuara. Om Ferdinand sayang Mika kan?" tanya gadis tersebut. Ferdinand lantas kembali menatap mata Mikaela lekat-lekat. Jantungnya semakin berdegup kencang. Merasa ada yang tidak beres, Ferdinand pun langsung turun dari ranjang. "Om," panggil Mika. Pria itu langsung lari ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air yang mengalir deras dari keran. "Tok tok tok, Om." "Sebentar, Om Ferdinand kenapa?" "Om cuma kebelet pipis." "Oh." Mika kemudian berbalik. Ia naik lagi ke ranjang sebelum ia menyalakan lampu kamar kembali sembari menunggu Ferdinand. Ia menyalakan TV yang tersambung internet tersebut. Mika yang bosan kali ini melihat drama Korea. Kebetulan adegan yang ia lihat cukup membuatnya canggung. Mau ia ganti, keburu Ferdinando datang.